Genitalia eksterna merupakan organ atau alat kelamin yang tampak dari luar. Dapat dilihat bila wanita dalam posisi litotomi. Fungsi genitalia eksterna adalah untuk kopulasi. Genitalia eksterna terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, vulva. Yang kedua, mons veneris. Yang ketiga, labia mayora. 4, labia minora. Yang kelima, klitoris atau clentit. Yang keenam, vestibulum. Yang ketujuh, himen atau selaput darah. Dan yang kedelapan adalah perineum. Genitalia eksternal terbagi menjadi 8 bagian, yaitu mons pubis, labium majora, labium minora, anus, vagina opening, himen, kemudian urethral opening, dan klitoris. Mons pubis adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat jarang di atas simfisis pubis. Setelah pubertas kulit dari mons veneris tertutup oleh rambut. Labium majora adalah bibir luar yang lebih besar dari genitalia perempuan. Kemudian labium minora adalah bibir bagian dalam yang lebih kecil pada genitalia perempuan. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Vaginal opening merupakan saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim ke bagian luar tubuh. Himen adalah jaringan kulit sangat tipis yang melapisi pintu terbukanya vagina. Urethral opening adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Klitoris merupakan organ yang terdapat dalam kelamin. Klitoris memiliki fungsi untuk meningkatkan hasrat seksual seseorang apabila disentuh. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan maupun mata. Kelenjar ini berfungsi mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Kelenjar skin berguna untuk melumasi daerah bukaan uretra dan jaringan sekitarnya. Cairan ini diduga memiliki peran untuk melindungi uretra dari infeksi. Genitalia internal merupakan organ atau alat kelamin yang tidak tampak dari luar, terletak di bagian dalam dan dapat dilihat dengan alat khusus atau pembedahan. Genitalia internal terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, ovarium, yang kedua tuba fallopi, yang ketiga uterus, dan yang keempat adalah cervix. Ovarium itu ada 2, terletak di bagian kiri dan bagian kanan uterus. Fungsi ovarium itu ada 2. Yang pertama, mengeluarkan hormon progesteron dan estrogen, dan yang kedua, mengeluarkan telur setiap bulan. Cervix merupakan bagian terbawah uterus yang terdiri dari vas vaginalis dan vas supravaginalis. Vagina adalah saluran yang berbentuk tabung yang menghubungkan vulva dengan rahim. Fungsi vagina adalah sebagai berikut: 1. Saluran untuk keluarnya menstruasi dari rahim. 2. Tempat senggama. Dan 3. Jalan rahim. Uterus merupakan suatu organ muskular berbentuk seperti pir yang terletak di antara kandung kencing dan rektum. Fungsi dari uterus adalah: yang pertama, setiap bulan berfungsi dalam pengeluaran darah haid dengan ditandai adanya perubahan dan pelepasan dari endometrium. Yang kedua, selama kehamilan sebagai tempat implantasi, retensi, dan nutrisi konseptus. Yang ketiga, saat persalinan dengan adanya kontraksi dinding uterus dan pembukaan cervix uterus, isi konsepsi dikeluarkan. Tuba fallopi terdapat pada tepi atas ligamentum latum, berjalan ke arah lateral kornu uteri kanan dan kiri. Fungsi dari tuba fallopi terdiri dari 2, yaitu 1. Menangkap dan membawa ovum dari ovarium ke uterus, dan yang kedua, tempat terjadinya konsepsi. Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Anatomi panggul dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada fungsional dan ada bagian. Panggul fungsional dibagi menjadi 2, yaitu pelvic mayor dan
pelvic minor, di mana pelvic mayor di atas tulang lineal terminalis, dan di sini pelvic minornya terletak di bawah lineal terminalis. Saya akan sebutkan bagian tulang panggul. Di sini ada sacrum, os sacrum, di sini os ilium, ini os lumbar, ini ada os pubis dextra dan os pubis sinistra yang digabung oleh simfisis pubis. Di sini ada foramen obturatum, dan di sini ada os pubis. Ini ada oksigis atau tulang ekor. Ini namanya os acetabulum. Otot panggul sendiri dalam bidang seksologi dikenal dengan otot puboxoxygeas atau PC. Letaknya tersembunyi menyebar mulai dari tulang kemaluan pubis ke arah belakang, yaitu tulang ekor coccygeus. Makanya karena letaknya yang tersembunyi, banyak orang yang gak sadar punya otot ini. Selanjutnya, ligamen. Ligamen adalah suatu jaringan yang berperan dalam pergerakan. Bagian-bagian ligamen itu ada ligamen iliomyale, yang kedua ada ligamen inguinale, yang ketiga ada ligamen inferiore, yang keempat ada conalis obturatorius. Dan bagian artikulasionya itu ada 3. Yang pertama ada articulatio sacroiliaca, yang kedua ada articulatio sacroiliaca, yang ketiga ada simfisis pubis. Baik, saya akan menjelaskan tipe pelvis. Yang pertama itu ada ginekoid. Ginekoid bentuk pelvis paling baik pada wanita, seperti elips melintang kiri kanan hampir mirip lingkaran. Diameter anteropometer kira-kira sama dengan diameter interversal. Ditemukan pada 45% pada wanita. Baik, yang kedua itu bagian tipe pelvis android, yang dimana bentuk pintu atas panggul hampir segitiga, diameter transversal terbesar terletak di posterior dekat sacrum. Dinding samping pelvis membentuk sudut yang akan sempit ke arah bawah. Ditemukan pada 15% wanita tipe pelvis pria. Yang selanjutnya, yang ketiga anteroposterior, yang dimana seperti Elvis membujur anteroposterior, diameter anteroposterior transversal. Ditemukan 35% pada wanita. Yang keempat ada platypeloid, jenis ginikoid yang menyempit pada arah muka belakang. Diameter transversal jauh lebih lebar dari diameter. Ditemukan pada 5% wanita. Dari tadi. Berikut ini ukuran panggul normal wanita, yaitu distansia spinarum minimal kurang lebih 23 sampai 26 cm. Kemudian distansia critarum minimal kurang lebih 28 sampai 30 cm, dan conjugata externa minimal kurang lebih 18 sampai 20 cm. Pemeriksaan panggul luar adalah pengukuran distansia spinarum, distansia cristarum, conjugata externa, dan lingkar panggul. Agar mengetahui adanya kelainan atau keadaan yang menimbulkan